Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Pagi hari ini saya percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita sehat. Kita kuat karena Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Pasal 9 yang saya mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini, kita lihat ayat 1 sampai 15, tetapi kita akan baca ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca sekarang waktu. Kita baca ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Saya hitung sampai 3 mulai. 1, 2, 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek, yang dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk, dan ditambah untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal kemah pulang. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang Israel kepada mereka itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amor itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Hesibon, dan Og, raja Basan yang diam di Ashdod. Sebab itu para tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikianlah bawalah bekal untuk di jalan, dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang Gibeon mendengar bahwa Yosua dan tentara-tentara Israel mengalahkan Ai, kota Ai, mereka bersepakat dengan bangsa-bangsa yang ada pada saat itu untuk apa? Untuk datang melawan Yosua. Tetapi ketika mereka mendengar Yeriko kalah, ketika mereka mendengar Ai kalah, timbullah akal yang busuk dalam pikiran mereka. Dan mereka memakai akal itu datang kepada Yosua. Dan apa yang terjadi? Ternyata Yosua dan orang-orang Israel pada saat itu berhasil diperdaya oleh orang-orang Gibeon. Berhasil ditipu oleh orang-orang Gibeon. Sehingga mereka minta perjanjian damai dengan Yosua. Dan apa yang mereka inginkan itu berhasil. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat ini berbicara seperti itu, bahwa ternyata orang-orang Gibeon ini berhasil memperdaya Yosua dan bangsa Israel. Dan apa yang mereka inginkan pada saat itu berhasil. Jadi pertanyaan untuk kita belajar pada pagi hari ini, mengapa Yosua dan orang-orang Israel itu mudah diperdaya? Kita tahu siapa Yosua. Yosua itu adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar. Walaupun dia menggantikan Musa, tetapi dia pemimpin yang dipakai Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di sini, dengan mudahnya orang-orang Gibeon itu bisa berhasil memperdaya Yosua. Kenapa? Ada dua alasan. Ada dua
alasan penting yang saya bisa temukan di bagian ini. Kenapa Yosua dan orang-orang Israel pada saat itu mereka mudah diperdaya, mereka mudah ditipu oleh orang-orang Gibeon pada saat itu. Yang pertama coba kita lihat ayatnya yang ke-14. Kenapa Yosua dan orang-orang Israel mulai diperdaya, ditipu oleh orang-orang Gibeon? Kita baca ayat yang ke-14. Satu, dua, tiga. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Hal yang pertama, kenapa orang-orang Israel, kenapa Yosua dan orang-orang Israel, mereka mudah diperdaya, mereka mudah ditipu? Karena alasan ini. Mereka tidak minta keputusan daripada Tuhan. Mereka menganggap ya sudah selesai, ya udah, sudah menang ya sudah. Dan inilah yang membedakan kepemimpinan Yosua dengan Musa. Setiap kali ada masalah yang sekecil apapun, pasti kalau kita baca, Musa selalu apa? Minta keputusan daripada Tuhan. Tetapi Yosua tidak. Pada saat dia tidak minta keputusan daripada Tuhan, maka dia mudah untuk diperdaya oleh orang-orang itu. Bukankah setiap saat, setiap waktu yang kita lewati, banyak hal yang kita lewati yang tidak baik dalam setiap hidup kita? Bukankah karena kita salah ambil keputusan? Oh, kita merasa, oh saya bisa. Kita merasa, oh gak apa-apa, hal kecil kok. Tapi ternyata dengan kita tidak minta keputusan daripada Tuhan, kita tidak libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita, pada akhirnya terjadi sesuatu yang tidak. Dan ini yang terjadi. Ini yang perlu kita belajar dalam setiap kehidupan kita, bahwa segala apapun, kecil atau besar, masalah, tantangan yang kita hadapi dalam hidup, atau keputusan apa yang harus kita lakukan dalam hidup, satu hal yang harus kita lakukan, minta atau tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau. Jangan lupa, kadang-kadang karena kita biasa, kadang-kadang karena yang tadinya, oh keputusan itu saya udah pernah lakuin, tidak apa-apa kok, itu kan saya sudah pernah, akhirnya juga baik. Kita biasanya seperti itu. Kita tidak berdoa dulu, Tuhan, apakah ini betul atau tidak? Kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini boleh atau tidak? Apakah ini betul atau tidak? Pada akhirnya apa yang terjadi? Kesulitan yang kita alami. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, ya. Waktu itu saya tinggal sama seseorang, dan saat itu saya pernah saksikan, saya kepingin punya TV yang gede. Karena waktu itu kan mungkin yang suka nonton bola, kepingin nonton bola, ya suka nonton TV. Wah, TV-nya gede, nontonnya enak, seperti itu. Dan Bu ini menawarkan kepada saya, udah, ini TV-nya diambil, dipindahin, nanti bayarnya gampang, cicilan seperti itu. Saat itu karena saya keinginannya lebih kuat, wah ini kesempatan kan cicil lumayan.
Akhirnya apa yang terjadi? Berjalannya waktu ke depan, dia bilang nanti 3 bulan dulu, pokoknya tenang aja. Jadi saya juga berpikir, nanti kan cicil. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Baru 2 bulan, dia nagih. Dia minta ke saya. Saya berusaha pada saat itu, ya istilahnya berkatnya belum ada. Saya lagi bingung. Akhirnya saya bayar. Selesai. Tetapi menjelang beberapa bulan kemudian, saya ingat waktu itu adik ipar saya lagi wisuda. Dan saya pergi. Tiba-tiba terdengar tetangga telepon ke saya. Di Cirebon itu hujan dan banjir. Kayaknya di depan rumah ini kemasukan. Masuk. Airnya masuk kayaknya, soalnya semua di sini kena. Banjarwangun itu kayak kolam. Dia bilang seperti itu. Ya saya dijauh di Salatiga, gimana saya bisa datang? Udahlah, saya biar. Akhirnya selesai terus malam itu kami pulang. Pulang sampai di Cirebon itu saya ingat jam 2 pagi. Kami sampai itu lumpur penuh, kasur apa semua hancur, termasuk TV kebanggaan. Hancur, pokoknya lumpur semuanya. Berpikir baru habis dibayar juga selesai. Akhirnya ada yang boleh Pak saya minta mau buat akuarium. Ya udah ambil aja, gak apa-apa. Ya mau bilang apa lagi? Kalau saya perbaiki, itu harganya sama kayak saya beli TV baru. Ya udahlah. Tapi satu hal ketika saya baca ayat ini, waktu saya putuskan itu, saya cuma ikut maunya saya. Coba saya, Tuhan, boleh nggak? Mungkin cuma sebentar saya merenung, boleh nggak pertimbangkan dulu? Saya langsung putus, iya, nanti saya bilang, iya. Akhirnya saya rugi. Apa yang saya lakukan? Kerugian. Kenapa? Karena keputusan saya sendiri, apa saya minta sama. Coba kalau saya bertahan, kan Tuhan pasti kasih berkat untuk saya bisa beli yang lain suatu waktu. Tapi karena keinginan daging, cuma hanya apa? Memuaskan mata. Satu keputusan. Tidak pernah duduk untuk Tuhan. Apa? Boleh. Tawarannya kan menggiurkan. Tapi pada akhirnya apa yang saya lakukan? Saya rugi. Masalah-masalah yang kita hadapi dalam setiap rumah tangga kita, masalah yang saya hadapi dalam perjalanan pelayanan mungkin, dalam apapun yang kita lakukan, itu tidak lain apa? Karena kita salah ambil keputusan. Kita tidak pernah tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau. Boleh tidak Tuhan? Kita berpikir, oh itu saya sudah ahlinya di situ. Saya sudah biasa di situ. Padahal sebenarnya Roh Kudus mungkin jangan. Coba kita baca ini. Amsal pasal 3. Amsal pasalnya yang ketiga. Kita baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Ayat 5 dan ayat 6. 1, 2, 3.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan andalkan apa pengertian kita. Kenapa? Pengertian saya, pengertian Bapak Ibu Saudara di tempat ini teramat. Coba kalau kita duduk, kita minta hikmat Tuhan. Hikmatnya tidak ada batasnya. Dan itulah yang Yosua tidak lakukan. Ketika dia melihat mereka datang dengan pakaian yang sobek-sobek, dia tidak berdoa untuk minta hikmat Tuhan. Apakah saya harus menerima mereka di tempat ini? Dia langsung ambil keputusan, ikat perjanjian dengan dia. Tanpa berdoa kepada Tuhan, Tuhan boleh tidak? Jangan andalkan pengertian kita, karena pengertianmu dan pengertian saya terbatas. Tetapi hikmat yang daripada Tuhan, ketika kita memperoleh hikmat, tidak ada batas. Selalu ada jalan keluar ketika kita dalam kesulitan, karena kita miliki. Amen. Tuhan ini Jangan. Seperti yang tadi saat itu juga saya ragu. Melingkar, boleh melingkar. Tapi karena gak enak kan. Hanya apa yang saya lakukan? Sudah. inilah yang menjadi pembelajaran buat kita pagi hari. Kenapa seringkali saya dan Bapak Ibu Saudara kita mudah diperdaya? Karena kita tidak pernah minta keputusan. Kita abaikan keputusan daripada Tuhan. Kita berpikir itu sudah biasa, sudah pernah kok. Tinggal beli aja, tinggal melakukan ini lakukan aja, tanpa kita minta keputusan daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah biasa. Tapi ingat, Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan andalkan pengertianmu sendiri. Selama kita merasa kita bisa, selama kita merasa kita pintar dan kita abaikan hikmat daripada Tuhan, pasti pada akhirnya salah. Dan ini yang harus kita ingat baik-baik. Selama kita merasa saya bisa, selama kita merasa oh kita mampu, itu sudah biasa bagi saya, Pasti pada ujungnya tidak baik. Oleh karena itu, setiap apa yang menjadi keputusan, coba belajar. Setiap apa yang menjadi keputusan dalam hidup kita, coba kita belajar. Bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa Tuhan kehendaki? Apa Tuhan berkenan? Ini hal yang pertama yang kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa kenapa Yosua dan bangsa Israel mereka mudah diperdaya Gibeon. Padahal Yeriko, bangsa-bangsa dalam perjalanan mereka, banyak bangsa-bangsa yang mereka takutkan. Tetapi hanya dia mereka bisa. Karena tidak pernah minta keputusan Tuhan. Tidak pernah libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Hati-hati dia. Yang kedua penyebab yang kedua kita lihat kembali Yosua tadi. Kita kembali ke Yosua pasalnya yang ke-9. Yosua pasal 9 tadi,
Yang kedua, kenapa Yosua dan orang Israel mudah diperdaya atau ditipu oleh orang-orang Gibeon pada saat itu? Kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah kita baca ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Demikianlah mereka pergi ke Yosua, ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Hal yang kedua yang saya temukan, kenapa Yosua dan orang-orang Israel mereka mudah diperdaya? Hal yang kedua adalah karena Yosua itu tidak berhati-hati dan mudah percaya kepada perkataan orang Gibeon. Yosua itu tidak pernah berpikir panjang. Yosua tidak berhati-hati dengan apa yang sudah dikatakan oleh siapa? Oleh orang-orang Gibeon. Seharusnya dia teliti, apa benar orang-orang ini datang dari jauh. Terus mereka minta perjanjian damai dengan dia. Yosua tidak berpikir sampai situ. Dan inilah yang penyebabnya. Kenapa Yosua mudah diperdaya? Karena dia suka dan lebih cepat mempercayai apa yang menjadi perkataan orang. Tidak ada sebuah pertimbangan. Dia tidak berpikir panjang, apa iya, apa benar. Tetapi ketika dia lihat, karena didorong oleh belas kasihan, dia tidak berpikir panjang. Orang-orang itu pakai pakaian yang buruk-buruk, kasut yang buruk, dan berkata, kami ini hambamu, ikatlah perjanjian dengan kami. Apa yang Yosua lakukan? Yosua berkata, iya. Dan dia mengadakan persahabatan. Inilah hal-hal kecil yang kita tidak pernah sadari dalam hidup. Kadang-kadang kita mudah diperdaya. Karena apa? Karena kita kurang berhati-hati. Karena kita kurang berhati-hati. Ketika kita lihat seperti itu, langsung kita tidak ada pertimbangan. Atau ketika kita dengar apa kata orang, kita tidak cari tahu apa yang menjadi kebenarannya, kita langsung percaya. Dan akibatnya apa? Rugi pada diri kita sendiri. Oleh karena itu dua hal ini biar pagi hari ini menjadi pembelajaran buat kita. Supaya kita tidak diperdaya oleh apapun, entah iblis entah apa. Ketika kita selalu minta keputusan Tuhan, saya percaya apa yang kita lakukan pasti berhasil. Yang kedua, ketika kita berhati-hati dan kita tidak cepat percaya kepada perkataan orang, yang kita junjung tinggi dalam hidup kita adalah apa? Kebenaran. Maka kita tidak dapat diperdaya. Ini bagian yang pertama yang saya bisa sampaikan buat kita. Yang kedua, yang terakhir, kita mau baca ayat 21 sampai 23. Ayat 21 sampai 23. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat 21 dan 23. 1, 2, 3. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allah.
Bagian yang kedua yang kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa segala perbuatan itu ada konsekuensinya. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan jahat, pasti ada konsekuensi. Nah, inilah konsekuensi yang didapat oleh siapa? Oleh orang-orang Gibeon. Mereka berpikir bahwa dengan akal busuk mereka memperdaya menipu Yosua tidak akan tahu. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Yosua tahu bahwa mereka itu dari tempat itu, orang-orang yang ada di situ. Saudara, manusia itu tidak akan tahan lama untuk menyembunyikan kebenaran. Manusia itu tidak akan bertahan lama untuk apa? Menyembunyikan kebenaran. Dengan cara kebohongan ini untuk kita bisa menutup kebohongan. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Manusia itu tidak akan bertahan lama untuk menutupi kebenaran. Seperti yang kita lihat, mereka berusaha, mereka berpikir untuk menyelamatkan diri dengan cara yang tidak benar. Mereka berkata kepada Yosua bahwa kami datang dari tempat yang jauh. Dan dengan belas kasihan Yosua membiarkan mereka hidup. Tetapi ayat-ayat ini menceritakan bahwa apa yang mereka lakukan, akhirnya Yosua tahu dan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Mereka kehilangan kepercayaan daripada Yosua. Martabat mereka itu hilang. Karena mereka itu orang-orang pintar. Orang-orang Gibeon itu adalah orang-orang yang pintar. Mereka ditempatkan sebagai tukang belah kayu. Coba bayangkan. Martabat dan mereka dihina, martabat mereka sudah tidak ada, mereka dihina, dan itu konsekuensinya. Walaupun mereka tidak dibunuh, tetapi apa yang mereka lakukan tetap mereka dapat, mereka alami. Untuk itu pagi hari ini, firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita, apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Oleh itu pilih untuk lakukan yang baik. Amen. Supaya pada akhirnya konsekuensinya yang kita dapat juga ada hal yang baik yang kita dapatkan dalam hidup. Puji Tuhan, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.